Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Dalam kasih-Nya kita diperbaharui. Bahkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini sungguh tetap ada pembaharuan yang Tuhan janjikan karena kasih-Nya selalu baru setiap hari. Kita bisa menikmati kasih Tuhan setiap hari selalu baru dan tidak pernah berkesudahan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 18 ayatnya yang ke-36. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata hatiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. 38. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita lihat di dalam perikop ini tentang bagaimana nyanyian syukur. Nyanyian syukur Daud. Betapa dia bersyukur sekali bahwa kehidupannya diwarnai oleh kebaikan Tuhan. Kenapa saya katakan diwarnai oleh kebaikan Tuhan? Karena setiap kali ada peristiwa-peristiwa yang Daud alami tentang pribadinya secara langsung menghadapi berbagai-bagai musuh, berbagai-bagai tantangan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sesungguhnya di tempat Daud pun berdiri, dia meraih kemenangan. Di tempat Daud berdiri, bahkan di tempat Daud berpijak, di tempat Daud berada, dia mengalami kemenangan. Saya ingin bacakan Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam terjemahan lain. Di ayat 36 berkata begini, terjemahan firman Allah yang hidup. Engkau telah menyediakan tempat yang luas di bawah kakiku sehingga aku tidak tergelincir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada umumnya ketika ada pertandingan, tempat itu adalah tempat yang luas dan memudahkan seorang petarung, seorang fight. Sebelum dia bertarung, tentunya dia akan leluasa, ya, leluasa untuk bisa bertarung di tempat yang cukup luas. Kita nggak pernah melihat ketika ada pertandingan tinju, kemudian tempatnya itu hanya 2x3 atau 2x2, tidak. Tapi standar internasional, besar tempatnya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika Daud di dalam peperangan, dia berdiri di tempat yang luas. Artinya, dia mempunyai kebebasan, keleluasaan dalam berperang. Tapi bukan hanya sekedar dia leluasa untuk berperang, tapi dia tahu bahwa tempat yang dia pijaki adalah tempat yang sudah Tuhan sediakan. Ketika Tuhan sediakan tempat yang terbaik, yang pas untuk kita ada dalam medan peperangan. Ingat, Tuhan sudah memikirkan lebih dahulu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Alkitab sudah menjamin, dikatakan, engkau telah menyediakan tempat yang luas di bawah kakiku sehingga aku tidak tergelincir. Peperangan Tuhan izinkan terjadi dikala ada satu hal yang harus kita lakukan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana tetap percaya sepenuhnya kepada Yesus. Dia sudah menjamin kehidupan kita. Dia sudah menjamin kehidupan kita. Bahkan kita pun memang merasa nggak kuat. Tuhan, saya lemah, saya nggak mampu. Tetapi sebagaimana halnya Daud bisa berkata, kakiku kuat karena Tuhan. Di mana ada topangan tangan kemahakuasaan Tuhan, di situ Tuhan memberikan kemenangan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat yang ke-38 berkata begini, aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah
di bawah kakiku. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Aku menekan mereka ke tanah. Semua tidak berdaya menghadapi aku. Ku taruh kakiku di atas leher mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ingatlah, pagi hari ini bukan masalah yang menekan hidupmu. Bukan ancaman dari musuh yang menekan hidupmu. Tapi firman Allah sudah berkata, engkau akan menekan musuhmu oleh karena nama Tuhan. Wow. Makanya kan Daud berkata, pujian syukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia sudah merasakan kemenangan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan musuh yang menginjak-injak engkau, yang menekan hidupmu. Tetapi ketika engkau punya kuasa yang dari Tuhan, engkau bisa berkata, saya menang dengan kuasa Tuhan dalam segala perkara, saya dibuat menang oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, percayalah bahwa selama kita menginjakkan kaki kita di bumi, itu merupakan pergumulan. Berbeda ketika kita sudah di sorga. Tetapi ketika masih injak tanah ini, tetap ada pergumulan, tetap ada peperangan. Tapi lihat, sebelum kita bertanding pun, Tuhan sediakan tempat, Tuhan sediakan kemenangan, dan Tuhan membuat kita menginjak-injak, menekan semua musuh kita. Dan kuasa Tuhan terbit, terjadi dalam kehidupan kita. Daud pernah berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan di hari ini kita mau ingat dan kita mau imani. Hari ini Tuhan berikan kemenangan, besok, lusa, sampai seterusnya. Kemenangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, meteraikan firman Allah pada semua kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik dari sorga. Kekuatan-Mu, kemahakuasaan-Mu, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami semua, jemaat-jemaat Tuhan yang melihat tayangan ini. Berkati Bapak Ibu Gembala, semua pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja, para diaken ya Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan di gereja, bahkan bangsa negara kami taruhkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam peperangan, di dalam pergumulan, Engkau membawa kami untuk tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Yesus, haleluya, amin.